ingatkan, jangan sampai merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena orang tuh cenderung akan menghakimi orang karena mereka merasa mereka lebih baik. Kesombongan rohani, contohnya. Orang yang sombong rohani merasa dia kudus, dia benar, akan gampang sekali menghakimi orang lain. Ke gereja kok pakai celana keketatan. Wah, kok jadi hamba Tuhan pakai bulu mata palsu gitu. Untung hari ini saya nggak pakai ya. Kalau saya di make upin sama orang, saya ditempelin bulu mata palsu. Kalau nggak, asli. Tapi saya lihat betapa jahatnya komen-komen orang itu. Pernah satu kali di YouTube, saya langsung dimaki-maki. Jangan ngomong soal percabulan kalau nggak paham katanya. Tahu nggak apa percabulan? Itu rambut dikepang-kepang, begini begitu. Kamu mata masih dicolok-colok, dikasih maskara tuh loh dia bilang. Kamu berani ngomong soal percabulan? Wah, saya dihakimi. Saya pikir ini ibu lahir di tahun berapa ya? Kok dia hidup di zaman semodern ini masih mikir orang kalau make up itu namanya cabul? Ampun, kalau saya keluar dari rumah dengan muka bantal gitu, apakah Anda mau dengar saya? Kan culun sekali kan? Masa saya make up sederhana gini? Ini dandan sendiri loh guys. Dibilang cabul, siapakah kita mau hakimi orang? Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Cuma bentuknya aja beda guys. Ibu-ibu biasanya kalau kita mulai kepoin orang, kita mulai menghakimi orang, pernah nggak ngalamin? Apa yang kita ngomongin, nggak berlama-lama, kita juga bikin. Baru tuh Roh Kudus mulai kasih rema. Nah, kamu bisa ngajarin orang, kamu bisa ngomongin orang, kamu sendiri juga gitu. Dulu saya waktu masih kuliah, saya kalau pulang liburan dari Australia, saya pernah satu kali mendapati mami saya itu tengah malam turun makan gitu kan. Terus saya godain mami saya, "Mami, tengah malam kok masih makan soto mie?" Dia ketawa-ketawa. Ternyata sekarang begitu saya sudah jadi mami-mami juga, tengah malam kalau belum tidur lapar juga. Saya jadi ingat, oh iya dulu saya pernah godain mami saya. Hati-hati, kita menghakimi orang. Firman Tuhan katakan gini, kita sendiri tuh gak bebas dari salah. Hati-hati dengan apa yang kita katakan tentang orang lain, karena kita juga melakukan hal yang sama. Ingat firman Tuhan berkata juga dalam Matius 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati, ketika kita menghakimi, kita juga akan dihakimi, kata firman Tuhan. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Kemudian, dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, kita akan dihakimi. Jadi, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan juga kepada kita. Penghakiman itu dimulai dari cara berpikir kita yang salah terhadap orang lain. Semuanya muncul dari sudut pandang, lalu asumsi muncul. Asumsi kita terhadap orang menjadi dasar penghakiman kita atas orang lain. Hati-hati, karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepada kita. Siapa sih yang lepas dari salah? Kita semua juga banyak kelemahan, kita juga suka bikin salah, kita nggak sempurna. Kalau kita nggak mau dihakimi, jangan sampai kita menghakimi. Daripada kita iri hati, lebih baik kita fokus membangun diri. Orang yang iri hati sebenarnya itu melihat dirinya tuh kurang, makanya dia iri. Jangan fokus pada kelemahan Anda, tapi fokuslah pada kekuatan Anda. Bangun, pertajam, dan gunakan untuk membangun hidup dan masa depan Anda. Daripada iri hati, lebih baik fokus mengembangkan diri. Gali potensi, apa yang jadi kekuatan terus diasah. Jadilah berguna. Berhenti berusaha membuat orang lain kelihatan salah untuk membenarkan diri kita. Kita nggak perlu menarik orang lain turun ke bawah supaya kita ada di atas. Kadang-kadang tuh kita berusaha bikin orang lain kelihatan jelek supaya kitanya kelihatan bagus. Ayo coba kita sadari, ketika kita mulai berasumsi tentang orang lain, kalau isinya itu negatif, kita menghakimi dia. Sebenarnya kita lagi bilang gini, gua lebih baik dari lu, saya lebih baik dari dia. Mari jangan sembarangan berasumsi dan mari berhenti menghakimi. Bagaimana kita bisa menghalangi jiwa datang kepada Tuhan bila hidup kita tidak jadi teladan? Bagaimana kita mau cerita tentang Tuhan, tentang kebenaran firman, kalau kita sendiri tidak bisa menghidupinya? Matius 23 ayat 3 berkata gini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Apa yang dimaksud Yesus? Yesus sedang bicara tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang kerap kali disebut di firman Tuhan. Matius 23 ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang
munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ketika kita hanya mengajarkan dan tidak bisa melakukan, ketika kita bicara tapi kita sendiri tidak menghidupinya, kita sedang jadi orang munafik yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Itu yang membuat akhirnya banyak orang yang jadi kecewa sama gereja. Orang terluka dan kemudian meninggalkan gereja. Kenapa? Karena apa yang diajarkan tidak dilakukan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk menghidupi apa yang kita percayai. Do what you taught, walk the talk. Hidupi apa yang kita ajarkan. Jangan pernah ngomong apa yang kita sendiri gak lakukan. Matius 23:15 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Apa maksud Yesus? Seringkali tuh yang kita beritakan tuh agama. Kita pengen orang ikut agama kita, tapi kemudian kita tidak bisa jadi kesaksian buat mereka. Kita tidak memuridkan mereka. Kita ngajak mereka pindah agama, tapi kita tidak muridkan mereka. Dan kita tidak jadi teladan buat mereka. Apa yang terjadi? Mereka kecewa. Lalu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kembali lagi ke perbuatan mereka yang lama dan menjadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kita sendiri. Kenapa banyak orang munafik? Karena yang ngajarin juga munafik. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua berkata gini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang yang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat yang ke-6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang-orang yang diberi jabatan harus bisa jadi teladan. Di dalam pelayanan, ketika kita punya jabatan, tapi kemudian kita tidak bisa jadi teladan bagi umat Allah, maka kita akan membuat jiwa-jiwa kecewa, lalu meninggalkan Allah. Kita harus belajar jadi teladan di rumah kita sendiri. Tidak masuk akal kalau di rumah sendiri kita tidak dihormati, bagaimana kita bisa dihormati di luar rumah? Dikatakan firman Tuhan, jangan orang yang baru bertobat yang menjabat. Kenapa? Mereka belum mengerti kebenaran. Mereka tidak dewasa secara firman Tuhan. Mungkin usianya dewasa, tapi pengenalan akan Tuhan dan iman perlu bertumbuh untuk seseorang kemudian bisa memuridkan orang lain. Ketika kita memenangkan jiwa, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan, gak cuma sekedar menuhin bangku gereja. Kita harus pastikan kita membawa mereka sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan menghidupi. Iman mereka bertumbuh dan mereka dibimbing untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan pastikan ketika kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengajar, hidup kita bisa jadi teladan. Jangan lalu Anda khawatir dan berkata, aku gak mau ikut dalam pelayanan, terlalu banyak tuntutan. Salah sekali pemikiran yang demikian, karena sesungguhnya pelayanan itu jadi pagar yang menjaga kita untuk menghidupi kebenaran. Kita nggak mau hidup kita nggak jadi teladan, kita nggak mau hidup kita jadi batu sandungan, sehingga kita pastikan kita sendiri melakukan firman. Jangan sampai kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Allah hanya karena sebagai orang-orang yang melayani, orang-orang yang harusnya sudah dewasa di dalam Tuhan, hidup kita